Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Zakaria di channel Rizky Zakaria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga kita selalu di dalam lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Baiklah, di sini tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas middle test dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS sebagai selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti middle test ini. Di sini saya Muhammad Rizky Zakaria dengan NIM 200104010003, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menampilkan mind mapping atau peta konsep dari beberapa makalah, judul-judul makalah. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan memasuki ke dalam inti video, yaitu penjelasan dari mind mapping yang telah saya buat. Nah, ini dia peta konsep yang telah saya buat. Maaf sebelumnya jika berantakan mind mappingnya. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu peta konsepnya. Sosiologi komunikasi. Dalam memahami ilmu ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana sejarah dan filsafat dari sosiologi komunikasi itu sendiri. Di dalam bab sejarah dan filsafat sosiologi komunikasi ada filsafat sosial, sosiologi modern dan komunikasi. Yang kedua ada sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Yang ketiga ada konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Dan yang terakhir ada ranah objek dan kompleksitas sosiologi komunikasi. Kemudian kita ke bab kedua, yaitu struktur dan proses sosial. Di dalamnya terdapat beberapa pembahasan, yaitu struktur sosial dan proses sosial. Memasuki bab ketiga, kita akan membahas proses komunikasi dalam masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat pengertian komunikasi, memahami proses komunikasi dalam masyarakat, komunikasi langsung dan komunikasi massa. Bab selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang lebih kompleks, yaitu sosiologi media dan komunikasi massa, dengan pembahasan pengertian dan macam-macam sosiologi media serta pengertian dan macam-macam komunikasi massa. Kemudian ada masyarakat cyber yang membahas masalah pengertian masyarakat cyber, sejarah masyarakat cyber, cyber world to cyber community, dan interaksi sosial dalam masyarakat cyber. Bab yang terakhir ada realitas media dan konstruksi sosial media massa. Di dalamnya membahas mengenai pengertian realitas media, konstruksi realitas media massa, pengertian teori konstruktivisme, dan proses konstruksi sosial media massa. Sebelum ke lebih dalam lagi, di sini saya menggunakan dua aplikasi utama, yaitu Canva sebagai background dan KineMaster sebagai bahan untuk mengedit video. Baiklah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari bab pertama, yaitu sejarah dan filsafat sosiologi komunikasi. Filsafat sosiologi modern dan komunikasi. Pada mulanya, ilmu komunikasi tidak pernah ada dalam khasanah ilmu pengetahuan. Ketika semua masalah manusia masih dalam kajian ilmu filsafat, ilmu komunikasi tidak atau bahkan belum terpikirkan oleh manusia. Pemikiran manusia yang awalnya percaya akan hal mitos, logos, dan dogma kemudian beralih pada logos atau pikiran manusia kembali.
Rasio adalah sumber satu-satunya bagi pengetahuan. Kesan-kesan indrawi dianggap sebagai ilusi yang hanya bisa diatasi oleh kemampuan yang dimiliki rasio. Kemudian pada masa positivisme dimulainya istilah sosiologi untuk mengkaji masyarakat. Selanjutnya yaitu sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dan orang lain. Kontak sosial terjadi bukan semata-mata tergantung tindakan, tetapi juga tergantung pada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Dalam komunikasi, persoalan makna juga menjadi sangat penting ditafsirkan oleh seseorang yang mendapat informasi atau pemberitaan. Karena makna yang dikirim oleh komunikator dan penerima informasi menjadi sangat subjektif dan ditentukan oleh konteks sosial ketika informasi tersebut disebar dan diterima. Kemudian, konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Interaksi sosial dalam berkelompok dan bermasyarakat disebut sebagai tindakan komunikasi. Tidak lain merupakan perspektif sosiologi itu. Fokus interaksi sosial dalam masyarakat adalah komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu maupun antar kelompok. Kemudian ada ranah, objek, dan kompleksitas sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, bahwa objeknya itu tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi, sosiologi komunikasi menjembatani antara dua studi, yaitu sosiologi dan komunikasi. Dalam membahas kasus-kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa yang menjadi perhatian komunikasi juga menjadi perhatian sosiologi. Hal ini terjadi karena ranah sosiologi komunikasi adalah kajian sosiologi dan kajian komunikasi, seperti individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan interaksinya. Oke, selanjutnya kita masuk bab yang kedua, yaitu struktur dan proses sosial. Yang pertama ada struktur sosial. Secara bahasa, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Ada beberapa contoh kelompok dalam proses sosial, struktur sosial. Yang pertama adalah kelompok formal sekunder. Kelompok ini memiliki aturan dan struktur yang tegas serta dibentuk berdasarkan tujuan yang tegas serta dibentuk berdasarkan tujuan yang jelas pula. Kelompok formal primer adalah kelompok sosial yang umumnya bersifat formal namun keberadaannya bersifat primer atau pribadi. Kelompok informal sekunder adalah kelompok sosial yang umumnya informal namun keberadaannya bersifat sekunder. Kelompok informal primer adalah kelompok sosial yang terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat. Stratifikasi sosial merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata atau tingkatan mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Secara fungsional, strata sosial ini merupakan kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap tingkat, di mana sistem produksi itu mendukung secara fungsional masing-masing tingkatan. Kemudian proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan orang perorangan maupun kelompok sosial yang saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Ada dua proses sosial, yaitu asosiatif, di mana ada saling pengertian dan kerjasama timbal balik,
baik itu antar individu ataupun kelompok satu dengan yang lainnya. Proses ini menghasilkan pencapaian tujuan bersama. Yang kedua adalah proses kooperasi kerjasama, dianggap sebagai masalah pokok dalam proses sosial. Bahkan ada yang mengatakan sebagai konsep kunci dalam memahami proses sosial. Faktor yang mempengaruhi proses sosial adalah sugesti atau pemberian pandangan, imitasi atau meniru cara orang lain, identifikasi atau meniru sama persis dengan orang yang kita tiru, simpati atau perasaan tertarik kepada keadaan seseorang, empati atau rasa haru terhadap orang lain, motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, proses komunikasi dalam masyarakat. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk mengubah, menciptakan perilaku orang lain dengan cara menyampaikan informasi yang menghubungkan dengan lingkungan orang lain. Yang kedua adalah proses komunikasi. Di antara keduanya dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesamaan makna. Sebaliknya, komunikasi menjadi gagal bila mana keduanya tidak memiliki kesamaan makna atas apa yang dipertukarkan dan dikomunikasikan. Proses komunikasi primer yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Kial atau gestur yaitu isyarat dengan menggunakan anggota tubuh seperti anggukan atau gelengan kepala, kedipan mata, tepukan tangan, dan lain-lain. Isyarat dengan menggunakan alat seperti gong, tambur, sirene, dan lain-lain yang mempunyai makna tertentu. Warna juga mempunyai makna tertentu dalam komunikasi di masyarakat. Gambar sebagai lambang yang banyak dipergunakan dalam komunikasi memang melebihi kial, isyarat, dan warna dalam hal kemampuan untuk menerjemahkan pikiran seseorang, tetapi tetap tidak melebihi bahasa. Proses komunikasi sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Ini dikarenakan komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh. Yang ketiga adalah komunikasi langsung atau tatap muka. Persyaratan yang harus ada yaitu antar komunikator dengan komunikannya harus langsung bertemu dan prosesnya dipengaruhi oleh emosi, perasaan di antara kedua pihak. Karena masing-masing pihak dapat memperoleh umpan balik dari proses komunikasi yang sedang terjadi. Makin tinggi tingkat kepercayaannya, maka makin tinggi pengaruh komunikator dan atau sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi massa, yaitu proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Bisa juga sebagai peringatan dan kontrol sosial. Dalam memotret realitas, media massa harus fokus pada realitas masyarakat. Sebagai lembaga edukasi, media massa harus dapat memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan media massa sebagai lembaga produksi. Media massa juga harus menjadi early warning system. Hal ini terkait dengan peran media massa sebagai media informasi di mana lingkungan saat ini menjadi sumber ancaman. Oke, baiklah, kita akan beranjak ke bab yang berikutnya, yaitu membahas masalah sosiologi media dan komunikasi massa. Yang pertama ada pengertian dan macam-macam sosiologi media. Perkembangan teknologi media antar manusia sama lamanya dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya, lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi hingga satelit.
Manusia cenderung menjadi konsumen budaya massa melalui televisi yang menghasilkan suara dan gambar audiovisual. Kita tidak mungkin menghilangkan pengaruh negatif iklan itu sama sekali. Apa yang dapat kita lakukan adalah memikirkan kembali prioritas-prioritas kita. Kita harus secara sadar dan rasional mempertimbangkan apakah kita betul-betul membutuhkan barang atau jasa yang diiklankan itu atau sekedar menginginkannya. Faktor kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pornografi di seluruh dunia. Dahulu pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki adalah tabu. Kemudian muncul pergerakan politik emansipasi wanita. Lantas pergaulan bebas tidak lagi dianggap tabu. Hingga tahun 1960-an sensor film masih agak terketat. Yang kedua ada pengertian dan macam-macam media massa. Peran media massa adalah sebagai institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa dalam menjalankan paradigmanya media massa yang berperan sebagai pencerah masyarakat, sarana informasi, media hiburan. Iklan memang tidak berusaha meningkatkan kualitas individu atau masyarakat karena iklan hanya menonjolkan nilai-nilai material. Iklan hanya berurusan dengan soal bagaimana mempengaruhi nilai-nilai perilaku orang-orang sebagai konsumen serta mendorong mereka untuk melakukan konsumsi. Di dalam dunia media informasi, sistem teknologi juga telah menguasai jalan pikiran masyarakat seperti yang diistilahkan dengan theater of mind, bahwa siaran-siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran di dalam pikiran pemirsanya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kelima, yaitu masyarakat cyber. Yang pertama ada pengertian masyarakat cyber. Cyber community terdiri atas dua suku kata, yakni cyber yang artinya maya dan community yang artinya komunitas atau kelompok atau sebuah kelompok masyarakat. Jadi, masyarakat maya adalah sekelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, akan tetapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Cyber community mendorong munculnya sebuah ruang kehidupan baru yang sangat prospektif bagi aktivitas manusia, nilai esensiasinya yang sangat tinggi. Persoalan cyber seperti perumpamaan ruang waktu, bahwa manusia memiliki kehidupan baru di atas dunia nyata. Yang kedua ada sejarah masyarakat cyber. Dilihat dari permulaan munculnya teknologi informasi dan komunikasi, maka kita dapat kembali melihat di pertengahan abad ke-18 di mana Antonio Santi Giuseppe Meucci melakukan beberapa percobaan dan penelitian untuk menciptakan satu alat komunikasi untuk bertukar pesan atau informasi yang disebut telepon. Yang pada akhirnya di tahun 1940-an berkembang menjadi televisi. Dan pada tahun 1941 Jerman membuat komputer untuk pesawat. Awal 1960 muncul komputer yang sukses dan 1981 IBM memperkenalkan PC atau personal komputer. Namun untuk masalah jaringan internet muncul di tahun 1969 melalui ARPANET. Dari sinilah sejarah internet dimulai dan dari sinilah masyarakat cyber mulai muncul. Khusus di Indonesia masuk awal tahun 1990-an. Kemudian dikembangkan ilmuwan Indonesia dari tahun 1993 sampai 1998, berawal dari teknologi radio paket 1200 bit per second. Yang ketiga yaitu ada cyber war atau cyber community. Pengkelompokan masyarakat cyber didasarkan pada kegemaran dan kebutuhan. Ada dua kelompok sosial dunia maya intranet, yaitu keanggotaan seseorang dalam unit-unit kelompok intra yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya menyerupai serumpun anggota dalam instansi tertentu. Yang kedua ada kelompok sosial internet, adalah kelompok terbesar dalam masyarakat maya, yaitu kelompok yang keanggotaannya didasarkan pada kebutuhan layanan tuan rumah atau website terhadap tamu yang free seperti email, chatting, maupun yang member seperti provider atau website tertentu. Kebudayaan yang dikembangkan dalam masyarakat maya adalah budaya pencitraan
dan makna yang setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbolis. Peralatan dan perlengkapan hidup dibantu oleh mesin komputer. Mata pencaharian dalam bentuk jual beli jasa. Sistem kemasyarakatan adalah sistem kelompok jaringan yang diatur oleh pemilik provider atau website atau produk dan jasa sebagai kontrol sosial. Bahasa pada umumnya bahasa Inggris. Sistem kesenian terletak pada pencitraan dan pemaknaan terhadap karya itu sendiri. Sistem pengetahuan melalui pemberitahuan dan pembelajaran langsung atau saling berbagi ilmu pengetahuan antar sesama pengguna. Sistem religi atau kepercayaan adalah waktu dan keyakinan setiap materi bisa dipecahkan. Yang keempat adalah interaksi sosial dalam masyarakat cyber. Sebagai ciptaan manusia, maka masyarakat maya menggunakan seluruh metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi-segi kehidupan maya, seperti membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, membangun stratifikasi sosial, membangun kebudayaan, membangun peranata sosial, membangun kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, membangun sistem kejahatan juga kontrol sosial. Syarat-syarat interaksi sosial dalam masyarakat harus memiliki social contact dan communication. Persyaratan ini juga menjadi substansi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran ruang sosial maya memberikan perspektif baru dalam memahami perkembangan teknologi media. Ruang sosial maya ini berguna untuk mengeksplorasi dan menyalurkan segala informasi tanpa memperhatikan batasan-batasan ruang dunia nyata. Sebagai bentuk alegori dari kesiapan manusia menuju pemahamannya terhadap realitas kesadaran rasionalnya. Pada akhirnya kita memasuki sesi pembahasan terakhir di video ini, yaitu realitas media dan konstruksi sosial media. Yang pertama ada pengertian realitas media. Realitas media adalah realitas simbolik yang dalam proses konstruksinya berlandaskan kaidah-kaidah jurnalisme. Meski berlandaskan kaidah jurnalisme, realitas media tak pernah benar-benar dapat mempresentasikan realitas empirik. Maka jika sebuah berita nampak lebih besar dari peristiwanya, nampak lebih dramatis adalah konsekuensi dari transformasi realitas ini. Realitas dalam media massa berupa berita yang disampaikan kepada khalayak. Berita harus dipandang sebagai konstruksi dari realitas. Karena itu sering terjadi peristiwa yang sama namun dikonstruksi secara berbeda atau berbeda sudut pandang dalam menerjemahkan sebuah berita. Yang kedua adalah konstruksi, adalah sebuah realitas yang dilakukan oleh media yang digunakan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan berita politik antara lain pasar dan kenyataan politik. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi pembuatan tentang peliputan politik adalah idealisme dan ideologi yang dianut baik oleh media secara keseluruhan maupun individu dan wartawannya. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator dan dari sisi penerima. Ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu menerima pesan. Dalam penyampaian pesan, seseorang menyusun cerita atau merangkai ucapan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitasnya. Yang ketiga yaitu pengertian teori konstruktivisme. Pandangan yang melihat bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Manusia dikonstruksi dari waktu ke waktu dan bagaimana jaringan neural yang sebelumnya dilatih untuk menjalankan tindakan simbolik tertentu menjadi kondisi bagi tindakan selanjutnya. Menurut teori ini, masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukan realitas yang pasti. Media memberikan bahan-bahan bagi proses konstruksi sosial. Makna ditawarkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak. Media mereproduksi makna-makna tertentu. Media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta adalah interpretasi. Media massa merupakan aktor konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Media massa secara aktif membentuk realitas sosial dengan mengambil framing dari suatu kejadian untuk diberitakan kepada masyarakat. Media tidak hanya memiliki peran memilih peristiwa dan sumber berita, namun juga mendefinisikan peristiwa dan sumber berita tersebut menurut media massa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah konstruksi sosial media massa. Awalnya teori konstruksi sosial media massa berasal dari teori
konstruksi sosial atas realitas. Pada dasarnya, realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi manusia itu. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Yang membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai pemilik keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang beberapa judul materi yang ada di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Salah khilafnya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat yang kiranya menyinggung perasaan dari para penonton sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diambil hikmahnya, dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.